Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitur Razak yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sebelum kita mulai kajian pagi ini, kita buka dengan pembacaan Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para jamaah, kita hari ini akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin terkait tentang tazkiyatun nafas. Masih bicara seputar ilmu. Imam Ghazali mengatakan ilmu itu pada hakikatnya tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, karena ilmu itu semuanya berasal dari Allah. Bahkan ilmu sihir sekalipun sebenarnya tidak jelek dan tidak buruk. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, fa'lam annal ilma la yudhambu li'aini. Beliau mengatakan, ketahuilah ilmu itu sebenarnya tidak tercela kalau lihat ilmunya, karena semua ilmu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yudhammu fi haqqil ibad li ahadi asbabin thalatha. Ilmu itu tercela bagi seseorang karena ada 3 faktor. 1, ayyakuna muaddiyan ila dhararin imma li sahibi aw li ghairi. Ilmu itu tercela kalau ilmu itu menyebabkan bahaya kepada pemiliknya atau kepada orang lain. Ilmu matematika itu bagus, betul. Tapi kalau ilmu matematika digunakan untuk ngitung jumlah korupsi, bagus atau jelek? Jadi yang jelek ilmunya atau dampaknya? Dampaknya. Makanya kata Imam Ghazali, sebenarnya semua ilmu, bahkan ilmu sihir sekalipun, itu tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus. Tapi karena lihat dampaknya baru dikatakan ilmu itu jelek. Beliau mencontohkan begini, kama yudhammu ilmu sihir. Sebagaimana ilmu sihir itu oleh Islam dianggap ilmu yang tercela
bukan karena ilmunya. Kenapa? Wa huwa haqqun. Sebenarnya ilmu sihir itu ilmu yang memang benar. Karena Al-Qur'an sendiri mengakui adanya ilmu sihir. Kalau jenengan baca Al-Qur'an, ini dalam surah Al-Baqarah ketika berbicara tentang Harut Marut, itu kan bicara tentang sihir. Al-Qur'an mengatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Kata Al-Qur'an, setan itu mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Dan sebenarnya dulu ada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Ini yang kemudian berubah oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan manusia dan dia mengajarkan ilmu sihir. Berarti ilmu sihir itu ada atau enggak? Ada, diakui oleh Al-Qur'an. Jadi kalau jangan mengatakan tidak ada sihir itu keliru. Karena Al-Qur'an sendiri mengakui adanya ilmu sihir. Dan ilmu sihir itu ciri-cirinya kata Al-Qur'an fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zauji. Ilmu sihir itu ilmu yang mampu memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Maka sihir tertinggi itu adalah kalau bisa meretakkan hubungan rumah tangga. Dari saya yang ngiling-ngiling ya, sihir tertinggi itu bukan sihir pengasih, bukan sihir yang bisa menggabungkan. Sihir tertinggi itu sihir yang mampu memisahkan dua pasangan. Makanya kalau jenengan lihat di hadis sahih itu kan ada namanya iblis word. Tahu iblis word jenengan? Jadi iblis itu ada satu hadis sahih, iblis itu pernah memanggil pasukannya. Semua setan itu dipanggil. Semuanya ditanya, kamu sekarang sudah bisa melakukan apa? Satunya ngomong, oh saya bisa goda orang sampai tidak sholat. Iblis ternyata bicaranya diem saja. Ada lagi setan yang laporan, saya sudah bisa menggoda orang sampai mabuk. Iblis cuma diem. Semua dosa itu disebutkan oleh setan. Terakhir yang disebutkan oleh satu setan adalah saya berhasil memisahkan antara suami dan istri. Baru itulah kemudian iblis mengatakan nikma syaiton anta, setan terbaik itu ya kamu. Jadi iblis award itu jatuh kepada setan yang mampu memisahkan antara suami istri. Paham ya? Itu setan yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari iblis. Itu bukan setan yang bisa menggoda orang tidak sholat, bukan setan yang bisa menggoda orang supaya mabuk. Jadi setan yang tertinggi di hadapan iblis itu adalah setan yang mampu memisahkan antara suami istri. Makanya sihir itu tertinggi itu di Al-Qur'an ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Setan itu termasuk sihir yang tertinggi adalah kalau mampu meretakkan hubungan rumah tangga. Paham nggih? Makanya jenengan sering tukaran berarti hati-hati, itu ada sihirnya. Ini yang kemudian harus dihati-hati. Tapi Al-Qur'an kemudian mengatakan wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi kita harus yakin sihir itu akan berfungsi kalau diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sihir itu tidak akan pernah bisa mengganggu orang, tidak akan pernah bisa membahayakan orang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali menyebutkan bahwa sihir itu ada. Satu, diakui oleh Al-Qur'an. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah kena sihir di hadis Bukhari Muslim. Karena ingin menunjukkan jangankan kita, Rasul sendiri itu juga pernah terkena sihir. Nanti akan saya sebutkan. Di hadis Bukhari itu disebutkan fafiha suhira
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Bukhari, riwayat ini ada 3. Jadi riwayat tentang Rasulullah kena sihir itu ada 3. Di hadis Bukhari ada 3, di hadis Muslim juga ada. Dan ini nanti kalau jenengan baca surat Al-Falaq, coba jenengan baca surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq itu kalau jenengan baca tafsirnya pasti akan nemu hadis tentang latar belakang turunnya surat Al-Falaq itu karena Rasulullah SAW pernah disihir. Siapa yang mensihir Rasulullah? Namanya Labid bin Al-A'sam. Ini orang Yahudi dari Bani Zurek. Jadi di suku kalau jenengan lihat sejarah di Madinah itu banyak suku. Yang paling banyak suku di Madinah itu malah suku Yahudi. Kenapa Yahudi banyak di Madinah? Karena orang Yahudi itu pernah membaca nanti Nabi terakhir itu ciri-cirinya ada di daerah yang banyak pohon kurmanya. Sejak saat itulah kemudian ada beberapa suku di Yahudi itu menempati daerah Yasrib. Dulu Madinah sebelum namanya Madinah namanya Yasrib. Makanya kalau jangan lihat sejarah, di Yasrib itu kalau tidak salah ada sekitar 40 suku Yahudi. Ada Bani Koinuko, ada Bani Nadir, ada Bani Zurek, ada Bani Rauf, ada macam-macam. Ada 40 suku di Yahudi itu. Karena mereka pingin nanti ketika Nabi terakhir itu muncul, itu dari golongan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keinginan lain. Allah mengutus orang Nabi itu bukan dari bangsa Israel, tapi dari bangsa Arab. Makanya salah satu yang memusuhi Rasulullah itu orang Yahudi, bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka punya rasa hasud karena Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Nah, makanya kalau jenengan lihat sejarah Rasulullah di Madinah, itu banyak sekali permusuhannya orang Yahudi kepada Rasulullah. Sampai nanti beliau kalau jenengan lihat sejarah, Rasulullah SAW itu ketika mau wafat itu kan sakitnya beliau itu salah satunya adalah faktor diracun oleh perempuan Yahudi. Jadi Rasulullah SAW itu banyak. Pernah Rasulullah SAW itu ada di benteng Khaybar. Itu adalah ada orang Yahudi yang kemudian menyiapkan batu besar. Jadi ketika Rasulullah masuk, batu itu tinggal dilempar, tapi gagal karena Rasulullah SAW sudah dapat kabar dari malaikat Jibril dan tidak jadi. Sampai yang kemudian terakhir ada perempuan yang ngasih makan Rasulullah SAW masakan daging yang dicampur dengan racun. Makanya kalau jangan lihat hadis ini juga menjadi dalil boleh nerima makanan dari non muslim, karena Rasulullah itu kalau dikasih makanan tidak pernah nolak, termasuk dari musuhnya sendiri. Jadi Rasulullah SAW itu terakhir dikasih makanan oleh perempuan Yahudi dan beliau kemudian makan sedikit, oleh Jibril dikasih tahu tidak sampai banyak. Makanya ketika itu banyak sahabat yang meninggal gara-gara racun yang ditaruh di daging itu. Ini Yahudi. Nah, orang Yahudi salah satunya ada yang sampai cara untuk memusuhi Rasulullah SAW adalah dengan cara mensihir. Ini dalil sihir itu ada. Namanya Labid bin Al-A'sam. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, bahkan di riwayat Bukhari itu riwayatnya 3. Rasulullah SAW kemudian karena Rasulullah yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Rasulullah SAW itu ketika beliau mendapatkan sihir, beliau itu sempat bingung. Jadi beliau itu sering lupa. Gara-gara sihir itu sering lupa. Kadang-kadang beliau itu merasa melakukan sesuatu padahal belum dilakukan. Kadang-kadang merasa sudah melakukan padahal belum dilakukan. Ini dampak dari sihirnya orang-orang Yahudi yang kemudian dilakukan kepada Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah,
saya punya masalah kok sering lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan lewat malaikat Jibril, bahkan beliau mimpi. Makanya salah satu apa gitu, kalau dulu zaman Rasulullah salah satu wahyu itu ada yang lewat mimpi. Sekarang itu ilham itu juga bisa lewat mimpi. Maka Rasulullah SAW salah satunya beliau mendapat wahyu lewat mimpi. Beliau itu didatangi dua orang laki-laki. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijlain. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau mendapat mimpi ada dua orang laki-laki, yang satu megangi kepala, yang satu megangi kaki. Ternyata dua orang ini kemudian mengatakan, faqala ahaduma risabi ma waja'ar rajul. Muhammad ini kenapa? Maka yang satunya kemudian menjawab, ini mungkin malaikat ya, yang kemudian masuk di mimpinya Rasulullah SAW. Faqala matbubun, Rasulullah SAW disihir. Di mimpi itu kemudian orang ini bertanya, man tabbahu, yang mensihir siapa? Maka kemudian orang yang di mimpi itu menjawab, Labid bin al-A'sam. Makanya Rasulullah SAW tahu yang mensihir siapa itu karena beliau berdoa kepada Allah dan beliau mendapatkan jawabannya lewat mimpi. Bon. Di mimpi itu kemudian Rasulullah kemudian bertanya, fi ayyi syai'in, sihirnya lewat apa? Maka malaikat yang ada di mimpi itu kemudian mengatakan, fi mustin au masyaqatin wa jufi tal'in min nakhlati dzakarin. Rasulullah itu disihir lewat bekas rambutnya Rasulullah yang nempel di sisir. Kalau jangan pakai sisir itu kan kadang-kadang ada rambut rontok. Nah, rambutnya Rasulullah SAW yang ada di sisir itu yang kemudian dijadikan media untuk mensihir Rasulullah. Maka kemudian bertanya, dari mana rambut itu? Ternyata Rasulullah itu punya pelayan, seorang anak dari kalangan Yahudi. Makanya kalau jenengan lihat di bab lain, Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang anak Yahudi yang mau wafat, yang sering menolong Rasulullah. Mungkin dari itu, mungkin niatnya dia bukan niat buruk, mungkin karena ada orang yang minta ya dikasih. Nah, ternyata rambut itu dijadikan media untuk mensihir Rasulullah. Makanya kalau jangan lihat sihir-sihir sekarang itu kan biasanya ada salah satu anggota tubuh kita itu yang diambil. Ono sing rambutnya, ono sing bekas bajunya, ada macam-macam kan. Rasulullah SAW ternyata disihirnya lewat rambutnya beliau yang nempel di sisir itu digabung dengan manyang dari kurma. Manyang dari kurma inilah yang kemudian disimpan di bawah sumur, namanya sumur Dzarwan. Paham ya? Oh, ini Rasulullah SAW. Nah, setelah beliau kemudian bangun, beliau tahu kalau mimpinya Rasul itu pasti dari Allah, maka beliau langsung mengutus sahabat menuju sumur Dzarwan. Ternyata di Dzarwan itu sumurnya itu kan air putih. Gara-gara dikasih sihir itu, airnya agak sedikit kemerahan. Dari sumur Dzarwan itu kemudian agak sedikit kemerahan. Nah, Rasulullah SAW kemudian kelihatan dari atas ada manyang dari kurma. Baru itulah kemudian beliau tahu, oh ini yang menjadikan beliau tersihir. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil itu dan sahabat mengatakan, bagaimana kalau kita kembalikan? Ini hebatnya Rasulullah ya. Beliau mengatakan, qad afanillah fakarihtu an uthira 'alan nas. Saya oleh Allah disembuhkan dan saya tidak ingin membalas keburukan orang. Masya Allah, okay? Rasulullah SAW itu setelah tahu kalau beliau kemudian disihir oleh Labid bin al-A'sam, beliau membuang, bahkan ada satu riwayat rambut sama manyang kurmanya itu dipendam dan beliau tidak membalas sama sekali. Ini hadis tentang sihir.
Para jamaah yang saya hormati, Rasulullah SAW itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW itu terkena sihir, ingin mengajarkan kepada umatnya bahwasanya Rasulullah itu manusia biasa. Beliau juga pernah sakit, beliau juga pernah kena sihir, beliau juga pernah kena racun. Makanya kalau jenengan kelihatan kiai tidak sakti itu ya biasa. Wong Rasulullah sendiri tidak sakti. Weh, saya ingin tanya, Rasulullah itu ketika perang kena tombak, tembus enggak? Tembus. Kalau jangan lihat kisahnya Rasulullah di perang Uhud itu kan beliau sampai kena salah satu rantai itu yang kemudian masuk ke pipinya beliau, itu sampai menggigit begini, sampai beberapa gigi beliau juga ada yang tanggal. Pertanyaan saya, kebal enggak? Enggak kebal, paham ya? Jadi kalau ada kiai tidak kebal itu ya wajar, karena Rasulullah sendiri kadang-kadang oleh Allah diselamatkan, juga kadang-kadang oleh Allah dikasih sakit. Jadi kalau jangan lihat sejarah itu banyak, kalau jangan lihat tarikh itu kadang-kadang Rasulullah SAW oleh Allah dikasih tahu ada bahaya, tapi kadang-kadang memang oleh Allah sengaja kena bahaya karena ingin mengajarkan kepada kita umatnya bahwasanya Rasulullah sendiri yang Rasul saja masih bisa kena racun, apalagi kita. Rasulullah sendiri saja masih bisa kena sihir meskipun nanti oleh Allah diselamatkan, apalagi kita. Paham nggih? Makanya jenengan wis enggak usah boleh ilmu sakti kebal mewahi mati ya wis mati. Paham nggih? Ya bolehlah kita sedikit-sedikit kebal, tapi jangan sampai kemudian dijadikan, karena gini, ada beberapa orang yang punya ilmu kebal itu pakai perewangan jin. Itu biasanya naudzubillah, kadang-kadang kalau mau wafat jinnya itu yang kemudian menjadikan rohnya itu keluarnya agak repot. Nah, saya pribadi termasuk orang yang nggak senang ilmu seperti itu. Nah, saya mikir wis wae mati yo, yang mati. Jadi Rasulullah sendiri aja ya tidak kebal, mosok saya harus kebal. Saya termasuk orang yang dari dulu waktu di pondok itu tidak begitu suka, tidak begitu tertarik dengan ilmu kayak gitu, itu tidak begitu tertarik. Ngaten nggih? Ini kata ulama. Jadi tidak masalah Rasulullah SAW itu kena sihir, tidak mengurangi apa yang menjadi keutamaan beliau. Kata Imam Ghazali, sihir itu sebenarnya nau'un yustafadu bi khawasil jawahir wa bi umurin hisabiyah fi maqali'in nujum. Ilmu sihir itu sebenarnya bisa dipelajari. Karena salah satu media ilmu sihir itu menggunakan perbintangan. Makanya orang-orang dulu tukang sihir itu dikatakan ahli nujum. Nujum itu bahasa kita apa? Perbintangan. Nujum itu bahasa Arab. Bahasa kita apa? Perbintangan. Makanya orang dulu kadang-kadang yang ahli sihir itu dikatakan ahli nujum. Karena sebenarnya kata Imam Ghazali, ilmu sihir itu ilmu yang bisa pelajari. Sihir sebagaimana ilmu sebenarnya tidak masalah, tapi karena sihir digunakan untuk membahayakan orang, maka itu menjadi masalah. Bukan hanya itu, jenengan kalau belajar ilmu agama digunakan membahayakan orang, ya bahaya. Loh, ngapunten. Dulu ada namanya Hajjaj bin Yusuf. Tahu Hajjaj bin Yusuf? Kalau jenengan bicara sejarah Bani Umayyah, salah satu algojonya Bani Umayyah yang paling sadis namanya Hajjaj bin Yusuf. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini salah seorang, sebenarnya kalau jangan lihat bicara Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf ini seorang ulama yang juga hafal Quran. Tapi kalau jenengan tahu ya, salah satu jasanya Hajjaj bin Yusuf adalah Al-Quran yang sekarang ada titik dan macam-macam, itu jasanya Hajjaj bin Yusuf. Tapi dia al-Quju, karena memang dia basicnya ulama, basicnya penghafal Quran. Hajjaj bin Yusuf. Tapi ada sekian ratus ulama yang mati di bawah tangan dia, termasuk sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Hajjaj bin Yusuf salah seorang
yang dulu pernah merobohkan Ka'bah. Itu Hajjaj bin Yusuf. Ini bahayanya ulama kalau kadang-kadang ini. Hajjaj bin Yusuf itu kemudian punya fatwa pemberontak itu boleh dibunuh meskipun ulama. Dia Hajjaj bin Yusuf. Jadi Hajjaj bin Yusuf itu kemudian kenapa kok dia berani membunuh ulama, bahkan membunuh sahabat namanya Abdullah bin Zubair? Gara-gara apa? Dianggap pemberontak melawan pemerintah, maka halal darahnya. Pertanyaan saya, ilmunya pakai dasar agama enggak? Pakai dasar agama. Oh, dia seorang ulama. Jadi hadis-hadis tentang pemberontak dipakai oleh dia. Tapi digunakan untuk membantai orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintahan Bani Umayyah. Itu namanya Hajjaj bin Yusuf. Makanya kata Imam Ghazali, ilmu itu jangankan ilmu sihir, ilmu agama pun kalau digunakan membahayakan orang itu juga bahaya. Paham nggih? Saya ingin tanya, kalau jenengan pernah lihat orang-orang yang kemudian nyembelih ISIS dulu ya, ada beberapa generakan ekstremis nyembelih sesama muslim, itu dalilnya apa? Dalilnya primbon atau ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat tentang orang kafir diberikan kepada orang muslim. Itu ngeri. Jadi ilmu itu, kata Imam Ghazali, sebenarnya ilmu itu tidak ada yang buruk. Bahkan ilmu sihir sendiri pun sebenarnya tidak buruk. Tapi ilmu itu menjadi buruk gara-gara 3. Salah satunya adalah membahayakan orang. Makanya Imam Ghazali kemudian mencontohkan, di sini mencontohkan beliau kemudian mencontohkan, ada orang yang orang itu tahu mau dibunuh. Imam Ghazali mengatakan begini, saya tahu ada seseorang itu yang mau dibunuh. Pertanyaannya, kata Imam Ghazali, itu ilmu enggak? Saya tahu keberadaan orang itu ilmu enggak? Ilmu. Tapi kata Imam Ghazali, kalau ada orang mau membunuh, meskipun saya tahu ilmunya, enggak boleh dikasih tahu. Bukan karena ilmunya jelek, tapi ilmunya bisa membahayakan. Ini kata Imam Ghazali. Paham nggih? Makanya ilmu itu kalau membahayakan apapun juga, maka ilmu itu menjadi jelek. Makanya kata ulama, berdasarkan ini ulama mengatakan ilmu itu kalaupun bohong, maka bohong ini ada yang diperbolehkan. Para jamaah yang saya hormati, saya ingin sedikit cerita. Ada hadis ini riwayat, nah ini penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah mengatakan begini, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma taqulu nas illa fi talatin. Rasulullah melarang orang bohong kecuali dalam 3 masalah. 1, fil harbi, dalam peperangan. Jangan kalau perang ya ojo jujur-jujur, kalah. Nomor 2, wal islah bainan nas, mendamaikan orang itu meskipun pakai kebohongan boleh. Jenengan onok konco loro ndak nyopo, ketika dia ndak nyopo, jenengan punya siasat, ya apa sekirane nyopo. Ketemu si A, jangan ngomong, wingi aku ketemu B, koyoke kate jaluk sepuro nang sampean izin, padahal sing B ya ndak pernah jaluk sepuro. Ketemu B ngomong, aku wingi ketemu A, sakjane kate jaluk sepuro nang sampean yo izin. Tujuannya supaya ini damai. Maka kata Rasulullah SAW ini diperbolehkan. Maka bohong itu kata Rasulullah boleh dalam 3 hal. 1, perang. Nomor 2, dalam rangka mendamaikan. Nah, ini yang penting. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zaujah. Termasuk bohong yang boleh adalah bohongnya suami istri dalam rangka untuk meningkatkan sifat cinta dan sifat kasih sayang.
jenengan duwe bojo, klambine ndak pantes. Tapi mek ngomong ndak pantes, bojone tersinggung. Polahe kawit tuku regane larang. Jadi kalau jenengan punya istri ngomong, "Mas, klambine ya apa bagus." Iki artis kalah mbek sampean deh. Loh gitu itu boleh. Paham ya? Jadi kita sedikit bohong sama istri, laki-laki bohong sama istri, istri juga sedikit bohong sama suami dalam rangka supaya hubungan keluarga itu harmonis, itu kata ulama malah dianjurkan. Makanya jenengan laki-laki ojo terlalu jujur. Bojone bengesan, dandan 2 jam. Masih opo? Mek koyok badut sampean deh. Itu menyakitkan meskipun jujur. Paham nggih? Sedikit-sedikit jenengan ku rada ana gombale. Itu penting. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan bohong itu salah satu yang boleh adalah bohongnya suami istri dalam rangka untuk menjaga keharmonisan. Paham nggih? Sajane jenengan niku delok bojone mesem iku senep. Tapi jenengan ngomong seneng, itu dianjurkan. Paham nggih? Makanya kadang-kadang dalam suami istri itu butuh rodok-rodok gombal-gombal titik meskipun rodok ndak pati jujur itu Rasulullah SAW memperbolehkan, bahkan kata ulama dianjurkan. Paham ya? Makanya jenengan nek duwe bojo iku ya wis aja jujur-jujur nemen. Ini yang kemudian ulama mengatakan bolehnya berbohong. Yang kedua, ulama mengatakan, Imam Ghazali mengatakan ilmu itu diantaranya bisa menjadi ilmu yang tercela, ayyakuna mudirran bisahibi fi ghalibil amri. Ilmu ini bisa membahayakan, biasanya bisa membahayakan, makanya juga dilarang. Para jamaah, saya ingin tanya, kalender itu pakai perbintangan betul? Kalender pakai perbintangan kan? Jenengan bisa tahu ada kalender itu kan karena dia meneliti astronomi. Tapi astronomi ini sendiri itu bagi tukang dukun bisa dijadikan ilmu perdukunan. Pertanyaannya kata Imam Ghazali, yang buruk ilmu astronominya atau penggunaannya? Penggunaannya. Makanya kata Imam Ghazali termasuk sihir, ilmu nujum itu sebenarnya tidak buruk karena Al-Quran sendiri mengatakan asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan itu perhitungannya detail, dan itu bagi orang yang baik bisa menjadi ilmu astronomi. BMKG pakai ilmu itu, orang-orang yang ahli terkait tentang kalender juga pakai itu, orang buruk juga pakai itu untuk mensihir orang. Maka kata Imam Ghazali, yang buruk bukan ilmunya tapi penggunaannya. Yang terakhir kata Imam Ghazali, ilmu itu jelek gara-gara terlalu fokus kepada sesuatu yang detail tapi melupakan sesuatu yang ini penting bagi jenengan. Ngapunten. Ini terakhir dari saya. Jenengan kalau belajar ilmu akidah jangan terlalu detail, itu bahaya. Kita itu oleh Allah hanya disuruh percaya Allah itu satu. Allah itu penguasa yang bisa mengatur alam semesta. Jenengan oleh Allah tidak pernah dituntut tahu posisi Allah ada di mana, tempatnya ada di mana, punya wajah, punya tangan atau enggak. Itu urusan yang jenengan enggak tahu, enggak masalah. Tapi kalau mendalami terlalu detail, keliru, bisa bahaya. Makanya saya paling tidak setuju kalau ada perdebatan di media sosial. Pertanyaannya begini, Allah di mana? Ada yang menjawab di atas aras, ada yang macam-macam. Loh, itu bahaya. Jenengan tidak tanya itu, dosa enggak? Tidak dosa, tapi kalau jangan bahas itu terlalu detail, keliru, itu bahaya. Makanya Imam Ghazali, ada ilmu itu mending kita tahu global, tidak usah tahu rinci. Di antaranya adalah ilmu-ilmu terkait masalah ketuhanan. Makanya saya pesan ke jenengan kalau belajar tauhid ojo terlalu jeruk, itu bahaya. Wis cukup kita tahu Allah yang ngasih rizki, tidak usah tanya Allah itu sebelum alam muncul kira-kira ada di mana.
Itu pertanyaan yang tidak penting. Wong jenengan tidak tahu juga tidak dosa. Tahu keliru bahaya. Mending tidak usah tahu. Paham nggih? Makanya saya itu kadang-kadang lihat di media sosial debat, yang satunya kekeh Allah di atas arsy, yang satunya kekeh. Saya mikir, untuk apa dibahas itu? Oh, nggak dibahas tidak masalah. Dibahas keliru bahaya. Paham nggih? Makanya kalau jenengan lihat perdebatan, apakah Allah punya tangan atau tidak usah ikut masuk. Karena ini terlalu detail. Jenengan tidak tahu tidak masalah, keliru bahaya. Ada lagi pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala itu di langit atau enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menjadi konsumsi publik, padahal tidak tahu pun tidak masalah. Ada lagi pertanyaan, Allah punya wajah atau enggak? Allah itu kemudian kalau malam di hadis itu turun, apakah turunnya kayak turunnya raja? Apakah Allah punya singgasana? Itu kan pertanyaan yang menurut Imam Ghazali kalau ditanyakan detail keliru bahaya, tidak ditanyakan tidak masalah. Paham nggih? Makanya usul saya, jenengan kalau belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid, jangan terlalu detail. Cukup percaya Allah itu ada, Allah itu tidak ada akhirnya, Allah itu tidak ada awalnya, Allah itu maha segalanya. Cukup, tidak usah ditambah yang lain. Paham nggih? Bang, saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait masalah ini. Insya Allah kita akan bahas pembahasan yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Monggo. Nggih. Pun. Jadi ngeten, Pak. Nah, ini juga penting. Semua selain Allah itu namanya makhluk, kecuali ilmunya Allah. Nah, bahas ini juga jangan terlalu detail, bahaya. Paham ya? Nanti ada pembahasan begini, Pak. Apakah ilmunya Allah itu sama dengan Allah atau enggak? Nah, ini pembahasan kalau jenengan bahas terlalu detail ini bahaya. Cukup kita mengatakan semua selain Allah itu namanya makhluk. Paham nggih? Karena yang ada itu pencipta sama yang diciptakan. Pencipta hanya satu, Allah. Selain Allah itu namanya makhluk. Surga neraka itu makhluk enggak? Nah, pembahasan ini nanti bahaya, Pak. Begini nanti pembahasannya. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Jangan dibahas. Loh, bener, Pak. Karena pembahasan ini dulu memakan korban. Dulu di zamannya Al-Ma'mun itu kan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ulama-ulama dulu banyak yang nentang. Termasuk yang nentang Imam Syafi'i. Termasuk yang menentang adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai masuk penjara. Di usia 80 tahun masuk penjara, dicambuk tiap hari. Usia 80 tahun. Gara-gara Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ada beberapa ulama yang kemudian supaya selamat, dia sampai mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sebenarnya tidak masalah, karena yang dimaksud Al-Quran itu makhluk, Al-Quran yang ada di tulisan, bukan Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz. Aslinya andaikan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk, sebenarnya tidak masalah. Kalau yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada di tulisan itu kan makhluk. Nah itu loh, Pak, makhluk enggak itu? Makhluk, kok kertasnya makhluk. Jadi Imam Ahmad itu aslinya, kata ulama, andaikan beliau ngomong Al-Quran itu makhluk, tapi yang dimaksud beliau adalah Al-Quran itu tidak masalah. Karena semua ulama sepakat kalau Al-Quran itu makhluk. Tapi Imam Ahmad memilih dicambuk karena beliau mengatakan, kalau saya ngomong Al-Quran makhluk, ada sekian ratus ribu orang yang melihat saya, akhirnya meyakini isinya malah makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal kemudian merelakan diri untuk dihukum sampai beliau usia 80 tahun itu dicambuk. Nah, kalau jangan lihat sejarahnya Imam Ahmad itu anaknya sendiri cerita, bapak saya itu
tiap hari sholat 300 rakaat. Kecuali ketika usia 80 tahun setelah masuk penjara. Bayangkan jangan, orang umur 80 tahun tiap hari dicambuk. Wong sing nomai dicambuk ya loro-loron. Apalagi orang umur 80 tahun dicambuk. Maka beliau kata anaknya, bapak saya umur 80 tahun itu sudah mulai ringkih. Satu faktor usia, nomor dua dicambuk tiap hari. Makanya anaknya cerita, bapak saya yang biasanya sholat 300 rakaat, beliau mengurangi menjadi 150 rakaat. Jadi Imam Ahmad itu dari 300 jadi 150. Kalau jenengan sama saya kan enggak, dari sholat sunnah menjadi tidak pernah sholat sunnah. Jadi kalau Imam Ahmad dari 300 menjadi 150, itu pun usia berapa? 80 setelah masuk penjara tiap hari dicambuk. Jadi kalau jangan lihat kenapa Imam Ahmad dicambuk itu ya gara-gara ya kasus terlalu dalam memahami akidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu menjadi perdebatan yang dulu memakan korban, termasuk korbannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada deh, ada lagi yang menanyakan? Ya, monggo. Dua-duanya Pak. Jangan dakwah kepada Allah tidak pakai ilmu itu bahaya. Orang dakwah kepada Allah, makanya kata Umar bin Abdul Aziz, orang ibadah, orang ngajak tanpa ilmu itu kerusakannya lebih besar dibandingkan kebaikannya. Orang dakwah, orang ibadah tanpa ilmu itu kata beliau itu bahayanya lebih besar dibandingkan kemaslahatannya. Maka kalau jenengan pingin dakwah ya dakwah plus pakai ilmu. Jenengan dakwah ndak pakai ilmu, ngajari sholat sing diajari keliru jadi dosa jariah. Paham ya? Jangan dakwah ngajari wong wudu, cara wudu sampean keliru jadi pahala atau jadi dosa jariah? Dosa jariah. Makanya kalau jenengan mau dakwah boleh, kalau jenengan ndak tahu ilmunya malah milih dakwah yang sekiranya ngeten Pak, ngapunten nggih. Ada beberapa dai, saya punya teman yang beberapa dai. Kalau jenengan tidak punya background fikih, mending ngajak orang kembali ke Allah, tidak usah bicara hukum. Jadi kita itu harus tahu diri, wilayah kita apa. Jadi kalau jangan pingin dakwah, saya pingin ngajak orang jamaah, ya sudah batasi kepada ngajak jamaah. Kalau jenengan bukan ahli fikih, bukan ahli hukum, kalau ditanya hukum, tinggal jawab tidak tahu. Ngerti nggih? Jadi dakwah itu sebenarnya tidak dibatasi harus jadi ustaz. Enggak, ngajak orang jamaah itu kan juga dakwah. Tapi jenengan harus tahu diri. Kalau jenengan tidak tahu fikih, tidak tahu hukum, kok umpama ada orang tanya hukum ya jangan dijawab. Kalau dijawab malah menjadi dosa jariah. Paham nggih? Ini yang harus dihati-hati. Bon. Makanya saya punya teman Pak. Saya punya teman itu dia jadi dai nasional, sering ngadakan ini. Tapi saya ngomong sama dia, kalau tidak tahu fikih mending ngajak orang kebaikan saja, jangan bicara hukum. Kalau sampai bicara hukum itu yang bahaya, paham ya? Kecuali jenengan memang ahli di situ. Ada lagi monggo? Ya, ilmu share-sharean. Ilmu share-sharean juga hati-hati Pak. Kalau yang di-share itu kemudian bahaya, bisa jadi dosa jariah. Makanya kalau jangan nge-share itu ditonton dulu, jangan sebelum ditonton di-share. Oke, makanya saring sebelum sharing itu penting. Ada lagi? Oke, monggo. Alhamdulillah. Oke. Salah satu penyakit ain itu ada sihirnya Pak. Jadi penyakit ain itu pandangan orang dengan kebencian itu kadang-kadang bisa menimbulkan penyakit ain. Ya kalau jangan punya anak, jangan sering-sering di upload di media sosial karena khawatir namanya penyakit
ain. Makanya ada doanya itu min ainin hammah. Saya lupa ada doa di hadis itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk dihindari dari penyakit ain. Insya Allah nanti saya share doanya. Memang bahaya Pak. Ada orang itu kalau kena penyakit ain itu kadang-kadang moro-moro sakit. Kalau jangan punya anak, kalau kata orang Jawa dulu sawangan ya. Kadang-kadang ada anak itu kadang-kadang anak-anak moro-moro tiba-tiba sakit. Itu salah satunya adalah penyakit ain. Jadi pandangan orang yang penuh kebencian itu kadang-kadang bisa menimbulkan penyakit yang dikenal dengan penyakit ain. Makanya kalau jenengan punya anak, jangan sering-sering di-upload di media sosial karena tidak semua orang memandangnya itu dengan pandangan kasih sayang. Ada yang pandangannya pandangan kebencian yang bisa menimbulkan penyakit ain. Benar ya? Ada lagi? Apa? Oke. Saya tidak begitu paham ilmu ngoten nggih. Tapi ngeten Pak, saya beberapa kali punya pengalaman ilmu-ilmu hitam itu biasanya itu diturunkan. Nah kadang-kadang kalau jenengan pernah belajar ilmu hitam, jenengan mati, ilmunya itu kadang-kadang nanti ada yang salah satunya turun ke anak jenengan. Makanya mending ilmu-ilmu seperti itu tidak usah dipelajari. Paham nggih? Termasuk ilmu-ilmu kanuragan itu ada beberapa yang saya diceritai dengan beberapa orang yang belajar itu. Itu ada beberapa orang itu yang dulu saya punya Pak, ada salah seorang guru saya. Ada salah seorang guru saya itu dulu cerita, saya itu dulu senang ilmu kanuragan. Gara-gara senang ilmu kanuragan, bahasa beliau, saya jadi orang bebel. Jadi beliau tuh baca kitab tidak bisa sama sekali. Ini yang cerita beliau sendiri. Salah seorang keluarga di Pondok Pesantren Setiogiri itu pernah dulu waktu mudanya senang ilmu sakti. Sakti temen. Tapi biasanya orang yang punya ilmu ini itu biasanya nang ilmu yang lain tidak masukan. Dan beliau cerita, saya dulu baca kitab itu tidak bisa, faham kitab tidak bisa. Makanya beliau kemudian bertanya kepada salah seorang paman beliau. Beliau mengatakan, "Me awakmu pingin iso maca kitab," kata beliau. "Ilmu yang itu semuanya dibuang." Maka setelah itu beliau tidak belajar lagi ilmu itu. Setelah itulah beliau tidak sakti tapi maca kitab pinter. Makanya coba jangan lihat nih, biasanya ngapunten nanti jangan teliti wis. Biasanya gus-gus yang sakti-sakti itu biasa kok kon maca kitab dapat iso. Biasanya sing kita maca kitab itu udah sakti. Paham ya? Karena memang Pak, ilmu ini kadang-kadang dengan ilmu yang lain tuh kayak air sama minyak. Jadi kalau jenengan ilmu kanuragan sakti biasanya ciri-ciri ini ndak pati alim. Coba jangan lihat yang ikut gus-gus yang ikut pagar nusa, suruh baca kitab belepotan. Tahu ya? Makanya saya sendiri termasuk orang yang tidak begitu suka dengan ilmu-ilmu yang ilmu sakti-sakti itu saya nggak begitu suka. Oh, saya prinsipnya satu, Rasulullah ya tidak kebal. Untuk apa saya cari ilmu kebal? Betul nggih? Saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.
Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi